Ada dua kekasih yang sudah menjalankan hubungannya selama 5 tahun. Mereka berdua sangat serasi. Namun, pada akhirnya ada kejadian yang membuat mereka harus berpisah selamanya. Ini adalah kisah Aluna dan Dean. Me, Him, and Murder. Halo, aku Aluna Hyar Audin dan ini pacar aku namanya. Nama aku Regan Dean Litya. Jadi kita udah pacaran selama 5 tahun. Dan sekarang kita sekelas, bahkan satu bangku. Biasanya kalau pulang kita suka main bareng di Taman Cendrawasih. Ya, kita mau main dulu ya. Bye-bye. Bye guys. Hanya dia buatku nyaman dalam hangat pelukan. Dia perasa yang mengerti yang ku rasa. Hanya dia. Arungi 7 laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Saya persilakan jaksa untuk memasuki ruang persidangan ini. Untuk kasus pembunuhan berencana yang dilaksanakan pada Senin 6 November 2023, sang tersangka Regan Dean Litya, korban Aluna Hyar Audin, terkait dengan pasal 340 KUHP, sidang pertama pada tanggal 10 November 2023 dimulai. Pada tanggal 6 November 2023, terdakwa Dean melaksanakan aksinya setelah pulang sekolah. Ia awalnya mengajak sang korban untuk bermain terlebih dahulu, sampai ia memberikan minuman yang berisikan racun kepada korban, dan setelah mengetahui korban telah wafat, ia meninggalkan korban sendirian. Dan korban ditemui tergeletak tidak bernyawa di ayunan yang ada di Taman Komplek Cendrawasih oleh warga setempat. Izin koreksi yang mulia, untuk Dean, saya tidak setuju bahwa dia dijadikan sang terdakwa. Kenapa? Karena Dean tidak memiliki motif untuk membunuh sang kekasih yang sudah ia sayangi selama 5 tahun lamanya. Jadi, menurut saya, Dean tidak pantas untuk dijadikan sang terdakwa. Izin berbicara yang mulia, saya menyangkal pernyataan dari pengacara terdakwa. Bukti sudah mengatakan jelas bahwa dialah yang membunuh saudari Aluna. Bukti dari CCTV sudah menunjukkan jelas bahwa dialah yang memberikan minuman itu kepada Aluna, dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukan kejahatan kepada kekasihnya sendiri, mengingat masa lalunya dengan catatan kriminal yang cukup banyak. Halo, saya Natasha Paramita sebagai penasihat hukum dari keluarga korban, yaitu Aluna yang tewas karena diracuni. Menurut saya, kasus ini tuh sudah jelas pelakunya siapa, yaitu Dean lah. Karena menurut bukti-bukti yang ada, sudah jelas sekali bahwa Dean yang meracuni pacarnya sendiri karena dia yang memberi minuman itu.
Dean pun sudah memiliki banyak catatan kriminal sebelumnya dan tidak menutup kemungkinan bahwa dia akan melakukan aksi kejahatan walaupun itu kepada kekasihnya sendiri. Bukti mana yang menunjukkan bahwa dia yang meracuni sang kekasihnya sendiri? Mana? Apakah Anda punya buktinya? Di taman tersebut ada CCTV yang menunjukkan kejadian saat itu. Dan itu sudah merupakan bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa dialah pelakunya. Tetapi dia hanya membelikan minumannya untuk diminum oleh sang kekasih. Dia tidak mengetahui bahwa di minuman tersebut sudah ada racunnya. Pernyataan pelaku tidak cukup kuat dengan bukti yang ada. Saya bisa menunjukkan bukti video CCTV yang menunjukkan kejadian tersebut. Kamu haus? Haus. Kamu sholat dulu. Oke. Tapi yang mulia, dia tidak mengetahui bahwasanya di dalam minumannya itu sudah ada racunnya. Yang seperti saya sudah jelaskan dari sebelumnya dan saya sudah tegaskan bahwasanya dia itu tidak mengetahui hal tersebut dan saya itu bisa mengundang saksi yang dapat menjadi pemecah dari masalah ini. Izinkan saya untuk menghadirkan saksi tersebut. Untuk saksi, dipersilakan untuk mengucapkan sumpah saksi. Saya Natasha sebagai saksi di kasus ini. Apakah saudari ada pengalaman khusus dengan saudari terdakwa Dean? Tidak. Lantas, apa yang akan sampaikan di persidangan kali ini sebagai saksi? Saya memiliki beberapa bukti. Bukti apa yang Anda maksud? Awalnya saya melihat Adura di pojok kelas. Saya tuh diam di pojokan kelas yang ditumpuk dan saya melihat Azura membuka tas, menggeledah tas-tas. Saya melihat dia memasuki cyanida ke dalam botol dan saya di situ langsung nyamperin dia. Terus dia tuh panik dan dia tuh ngajak pulang bareng, ada apa gitu. Dan beberapa jam kemudian saya mendengar kabar adiknya meninggal, apakah karena dia memasuki racun cyanida itu. Dan keesokan harinya saya mengajak dia pulang bareng ke rumahnya. Terus saya bertanya apakah itu benar atas kesalahan kamu. Awalnya saya tidak berani untuk membuktikan ini semua. Terus dia bilang jujur. Terus saya rekam dia bilang saya tidak enak pada adiknya yang sudah meninggal. Akhirnya saya menunjukkan bukti yang saya sudah punya. Dan ternyata sahabat saya sendiri pelakunya. Bukti yang disampaikan tidak termasuk ke dalam kasus ini. Dan ditetapkan 30 tahun penjara sesuai dengan pasal 30 KUHP. Saya tidak setuju yang mulia. Saya mengajukan banding dikarenakan sang terdakwa Dean tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya dia dapatkan. Sudah terbukti bahwasannya Dean tidak melakukan tindakan kriminal tersebut walaupun Dean memiliki catatan kriminal. Tetapi catatan kriminal tersebut tidak mendasari Dean untuk melakukan pembunuhan. Di sini terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan saya memiliki buktinya. Bukti mana yang sudah dimaksud? Halo, saya Azura, kakak dari Alif. Jadi kemarin saya nanyain ke adik saya, katanya mau pulang bareng atau enggak. Dia tuh bilang mau pulang sama pacarnya, yaitu Dea. Begitu, saya pulang lah. Waktu udah di rumah, ibu saya kayak teriak-teriak gitu. Saya tanya ibu kenapa? Ternyata adik saya dibawa ke rumah sakit. Ketika saya dan ibu saya ke rumah sakit,
adik saya sudah tidak ada. Dan katanya dia itu habis dikasih minuman yang diberi racun. Saya nggak tahu racunnya apa, namun warna airnya itu warna putih. Yang mulia, saudari Azura merupakan perempuan. Dia tidak mungkin terlibat dalam kasus kejahatan seperti ini, apalagi saudari merupakan saudara kandung dari korban. Yang mulia, menurut saya perempuan juga bisa melakukan hal kriminal sejahat itu. Karena hal kriminal tidak memandang perempuan, laki-laki, gender manapun. Tetapi kriminal dilakukan oleh hawa nafsu yang memang berada di dalam dirinya, yang memang jahat. Saya Alsia Guino sebagai penasihat hukum dari pihak Regandean Litya. Pada awalnya saya tidak terlalu tertarik dengan kasus ini, tetapi ada satu hal yang membuat saya tertarik dengan kasus ini. Cara pelaku membunuh si sang korban itu sangat tidak etis atau tidak seperti tidak biasa dilakukan, seperti dia tuh sudah expert dalam bidangnya. Dan mengapa saya mengambil keputusan untuk tetap menjadi di pihak DN ini, padahal keluarga dan kerabat saya itu sudah berbicara bahwasanya kamu berada di pihak yang salah. Tapi saya yakin DN ini benar sebenarnya, karena yang saya lihat kasus ini tuh memiliki banyak kejanggalan. Saya pernah berbicara dengan kembarannya, lalu pada saat saya berbicara itu dia seperti kelihatan sangat gugup. Dia selalu seperti ini tangannya, pandangannya selalu ke atas, dan saya merasa itu kejanggalan. Dan saya pun sudah berbicara kepada mereka bahwasanya dia tuh tidak mengetahui bahwa dalam minumannya itu sudah ada racunnya. Dan saya rasa kasus pembunuhan ini adalah kasus pembunuhan yang telah bersalah, karena pada awalnya dia tuh menaruh si racun tersebut di dalam botol yang memang botol tersebut itu diperuntukkan untuk Dean. Tetapi pada saat itu Dean itu tidak meminumnya, melainkan pacarnya Aluna yang meminum, dan akhirnya Aluna meninggal gitu. Dan saya rasa saya memiliki beberapa bukti yang kuat untuk menyanggah bahwa Dean yang bersalah. Orang-orang itu selalu menganggap Dean adalah sosok yang negatif karena dia memiliki banyak catatan kriminal, dan dia itu berasal dari keluarga yang kurang mampu seperti itu. Tetapi menurut saya catatan kriminal yang banyak itu belum tentu dia bisa membunuh seseorang, karena dalam tingkatan kriminal membunuh itu sudah sangat tinggi, dan itu dilakukan oleh siswa SMA seperti itu, yang bahkan dia pun tidak merasa bahwa dirinya tuh membunuh pacarnya sendiri yang memang dia tuh menyayanginya gitu. Padahal yang saya tahu dari dia sendiri, mereka tuh sudah berpacaran 5 tahun lamanya. Jadi menurut saya sangat tidak mungkin seorang kekasih membunuh kekasihnya sendiri yang sudah 5 tahun berpacaran dengannya dengan cara yang sangat mengejutkan, dengan meracuninya. Jadi saya akan mengupas tuntas kasus ini agar mengetahui siapa pelaku sebenarnya dari pembunuhan ini. Ya, saya berasal dari keluarga yang berpengaruh, sedangkan dia anak dari seorang yang tidak mampu. Anda kok malah membawa hal-hal yang tidak bersangkutan dalam kasus ini, dan itu merupakan pencemaran nama baik. Apakah benar yang mulia? Ya, itu yang benar. Apakah benar Anda membunuh saudari kembar Anda? Tidak, mana buktinya? Apakah benar Anda seharusnya membunuh Dean, tapi
Tidak yang mulia, ini tidak adil. Saya merasa dipojokkan yang mulia. Sudah. Tenang. Kita bahas bersatu. Apa maksud dari saudara Alicia yang mengatakan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan yang salah sasaran? Yang mulia, pembunuhan ini adalah pembunuhan salah sasaran. Dikarenakan setelah saya selidiki, ada beberapa kejanggalan dan kejanggalan tersebut merujuk kepada pembunuhan yang salah sasarannya. Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Mana buktinya? Saya memiliki buktinya yang diberikan oleh sang saksi administrasi. Dipersilakan untuk menayangkan bukti yang sudah ada. Sebenarnya sih gue yang ngasih cyanida itu ke botol sebelum dia. Gue tuh kesel, dia masa nggak baca surat dari gue sih. Terus udah gitu dia malah pacarannya sama adik gue. Gue tuh udah lama banget suka sama si Dean, tapi dia malah pacarannya sama adik gue. Udah gitu dia gak ngehargain gue. Dan gue kesel. Kamu tuh bukannya udah berjuangnya mati-matian buat sama si Dean, tapi kenapa dianya tuh malah milih saudara kamu? Tahu sih, tadi gue kesel banget. Udah gitu gue kasih tuh cyanida ke botol dia. Terus gue pulangnya ikutin dia buat ngeyakinin kalau Lo tuh pulangnya ikut ke waktu mereka ngedate? iya. Terus Oh my god. ngeyakinin terus kalau dia tuh beneran minum. Tapi waktu sampai rumah gue nggak dapet kabar kalau yang mati itu dia, tapi adik gue. Jadi salah sasaran gitu? Iya, gue kayak kok bisa? Tapi gimana ya? Masa gue harus ngeracunin dia lagi sih? Tanggapan lo tentang adik lo gimana dong yang mati itu? Sebenarnya dia juga berhak sih dapet kayak gitu, karena gue kesel banget ya. Dia masa pacaran sama cowok yang gue suka yang udah gue kejar lama-lama itu. Jadi lo ngerasa kayak, oh dia milik gue gitu? Gue gak merasa gimana bersalah dikit, tapi gue seneng sih. Atau ini ada peluang buat gue dapetin dia, atau gue harus ngelanjutin buat bunuh dia. Yang mulia benar saya mau bunuh. Yang mulia benar saya mau bunuh. Sidang ini saya tutup. You are the warmest person I ever know. I love you endlessly. My word, Aluna Hyar Audin. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu. Izin berbicara yang mulia, saya biar jangan Dia tuh beneran minum botolnya, minum airnya atau enggak? minum botolnya